silakan duduk. Itu privasi. Setelah itu perkenalkan saya bidan Elsa yang bertugas pada poli pagi hari ini. Tapi sebelum ini dengan ibu siapa ya Bu? Bu Dian ya. Gimana ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, ini saya mau periksa. Saya tuh gatal-gatal di batang paha sama di bagian kelamin. Gitu ya. Ini apakah ibu sedang datang bulan? Iya. Bulan ya. Dalam sehari ganti pembersihan berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Tapi sebelumnya apakah ibu pernah periksa ke sini? Belum pernah ya. Karena belum pernah, nanti di sini saya akan melakukan pendataan ya Bu. Gimana? Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, jika ibu bersedia, saya cuci tangan terlebih dahulu. Keringkan dengan begitu bagus. Yaitu ini saya tanya-tanya dulu ya Bu. Ini namanya tadi Nyonya Dian ya? Iya. Umurnya 16 tahun. 16 tahun. Nah, sukunya Suku Dayak. suku Dayak. Bangsanya Bangsa Indonesia. Indonesia. Pendidikannya SMA. SMA ya. Pekerjaannya pelajar ya. Alamatnya Alhamdulillah. Tadi kan ini keluhannya gatal-gatal pada sekitaran lipatan paha dan alat kelamin ya. Nanti di sini saya akan menjelaskan tentang personal hygiene saat menstruasi. Di sini pengertian personal hygiene saat menstruasi itu seperti kita menjaga daerah kewanitaan kita saat menstruasi. Dan di sini juga ada faktornya. Faktornya yang pertama itu seperti citra tubuh atau penampilan. Yang kedua itu faktor ekonomi. Yang ketiga itu yaitu faktor kebudayaan, faktor fisik, dan kebiasaan. Seperti itu ya, dan praktis sosial juga. Dan di sini juga ada indikatornya. Indikatornya ini ada perawatan kulit atau wajah. Kalau perawatan kulit atau wajah itu kan biasanya saat menstruasi ada timbulnya jerawat ya, seperti itu ya Mbak. Dan yang kedua itu yaitu kebersihan pada rambut. Biasanya kebersihan pada rambut itu sering keringatan di bagian kepala dan itu menyebabkan lembab dan biasanya menimbulkan ketombe. Selanjutnya itu kebersihan tubuh dan organ genitalia. Biasanya itu kan bagian organ genitalia kita kan ada lipatan-lipatan di bagian paha itu. Sepertinya itu tuh biasanya sering berkeringat. Itu biasanya dapat menyebabkan berkembang biaknya bakteri. Seperti itu. Jadi harus menggunakan pakaian yang berbahan tubuh. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya kebersihan pakaian sehari-hari. Biasanya itu kan celana dalam itu kita harus menggunakan yang berbahan katun, yang menyerap keringat. Jangan menggunakan yang ketat-ketat seperti itu ya. Selanjutnya itu penggunaan pembalut. Penggunaan pembalut itu dalam sehari minimalnya 3-4 kali. Kalau mbaknya tuh masih kurang ya, 2 kali dalam sehari. Kalau misalnya udah ngerasa lembab, segera diganti. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini tindakan dalam personal hygiene saat menstruasi. Tindakan itu seperti misalnya mencuci muka dalam sehari itu 2 kali, dan kalau keramas itu sekali dalam 2 hari. Setelah itu mandinya itu 2 kali sehari. Kalau ganti pembalutnya itu dalam sehari itu 3-4 kali kalau merasa tidak nyaman. Dan sering juga menggunting kuku. Selanjutnya itu jangan menggunakan alkohol atau antiseptik pada daerah kewanitaan. Dan jangan menyemprotkan parfum ya. Selanjutnya itu lakukan pencukuran pada pubis supaya tidak menimbulkan kutu ataupun bakteri. Seperti itu ya. Kalau yang faktor fisikisnya di sini kan dapat menyebabkan kanker rahim dan lain-lain. Kalau faktor psikososial itu biasanya ibunya merasa tidak nyaman. Seperti itu ya. Gimana Mbak? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Apakah Mbak Ibu mengerti? Sudah ya. Dari hasil pemeriksaan di sini analisisnya itu Nyonya D umur 16 tahun dengan keluhan gatal pada sekitar paha dan alat kelamin. Penguatan sananya di sini dan pemeriksaan dalam keadaan normal ya. Tensinya juga 110/70, pernapasannya 20 kali per menit, nadinya 86 kali per menit, suhunya 36. Dan di sini sudah memberikan KIE personal hygiene. Setelah itu dokumentasi telah dilakukan pemeriksaan pada Nyonya D jam 11.00
tanggal Kamis 9 September 2021. Setelah itu tanda tangan, nama lengkap.